Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan untuk pernyataan dari Uskup Agung. korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Kenapa bisa gitu, Pak? Yang busuk sebetulnya. Kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat kontroversi dari Uskup Agung, di mana dia menyampaikan bahwa ada upaya politisasi dan kriminalisasi terhadap kasus korupsi seseorang, dan ini disampaikan pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini penuh dengan tanda tanya, mengapa ada tokoh agama yang memframing bahwa penegakan kasus korupsi ini ada upaya politisasi di dalamnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan di mana seharusnya tokoh agama mendukung atau mengapresiasi langkah-langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Uskup Agung kemarin dihujat netizen gara-gara dikira ngebelain salah satu tersangka koruptor Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Dilansir dari YouTube Merdeka.com, Uskup Agung memberikan pesan Natal dengan menyoroti kasus korupsi di Indonesia. Beliau bilang kayak gini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan untuk Pernyataan dari Uskup Agung. korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Kenapa bisa gitu, Pak? Yang busuk sebetulnya. Nah, pernyataan Uskup Agung ini dinilai seperti tidak mendukung pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan pemerintah. Beliau menilai kalau kasus korupsi yang sedang diangkat sekarang adalah sebuah alat politik. Akhirnya video ini mendapatkan kritikan keras dari netizen. Pak Uskup, jangan intervensi hukum, seharusnya Bapak dukung dalam doa, jangan bela Hasto. Pihak gereja cukup mendukung pemerintah berdoa, jangan jadi pengamat dadakan. Jangan-jangan pihak gereja juga kecipratan dana segar dari Hasto. Ini seperti sindikat Dana segar untuk melindungi seseorang yang kena kasus hukum. Bahkan ketumnya ikut mengancam KPK. Lengkap sudah peran masing-masing. Dan masih banyak lagi komentar netizen yang kecewa karena seharusnya pihak gereja tidak partisan terhadap partai politik tertentu. Pertanyaan besarnya, apakah gereja boleh memberikan statement soal politik? Atau memang gereja sedang melakukan campur tangan terhadap kasus korupsi Hasto? Atau kita yang terlalu overthinking? Gimana menurut kalian? Saya mau izin live report buat kabar siang. Area ini tidak boleh. Oh, tapi ambil VT aja boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Mbak. Iya, saya izin video untuk kantor sekalian. Tidak boleh. Nggak, nanti saya mau izin live report buat kabar siang. Kan di sini nggak boleh. Rencananya bolehnya di mana ya, Pak? Ya, yang penting untuk area di sini nggak boleh. Mbak mau kode atau mau di depan situ ya? Kenapa nggak boleh? Untuk area di sini. Berarti Bapak dari Saya koordinator satgasnya, Cakrabuana. Cakrabuana ya? Punten, Pak. Berarti di depan aja ya? Area ini nggak boleh. Oh, tapi ambil VT aja boleh nggak? Kilas balik di pemilu 2004. Mbak Mega sebagai incumbent presiden bisa kalah. Kenapa? Dia merasa hebat. Dia merasa hebat. Mega merasa hebat, Luar merasa biasa, kuat, merasa berkuasa. Head to head. Popularitasnya jauh kalah. Ya. Nah, akhirnya dia tidak mempersiapkan untuk pemilihan kembali. Betul. Take it for granted, anggap pasti gua yang menang lagi lah. Gitu loh. Nah, bahkan ajudan-ajudannya pun ditahan 5 tahun. Ya, 5 tahun karena kalau yang lain-lain presiden setahun dipromosi, setahun promosi, akhirnya dia memiliki jaringan yang akan membela gitu loh. Betul. Nah, itu salah satu contoh saja. Ternyata SBY sebagai orang pintar juga, ya mungkin tidak mau tegak lurus, tidak mau taklid, ya dia memegang Menko Polhukam, memiliki jaringan-jaringan informasi yang luar biasa. Dan ternyata yang ikut SBY ya orang-orang yang diangkat oleh Mbak Mega, anggota menteri. Mbak Mega tidak saking yakinnya dulu, hanya mengangkat 2 orang PDIP di dalam kabinet, saya dan Kwi Kianggi. Yang lain nggak dikasih orang. Kan itu sebuah strategi yang aneh dan kalau tidak merasa pede gitu loh. Ya, gua nggak ada masalah, gua nggak perlu bantuan-bantuan pemilihan lagi. Ternyata kan ASBY mengalahkan. Dan itu pertama kali one man one vote kan? Sebelumnya kan PDIP. Betul. Maksudnya bukan Bu Mega yang menang sebenarnya, PDIP kan? Itu kan di MPR. Iya, betul. Sama Gus Dur yang. Iya, betul. Nah, Iya. menteri-menterinya sama SBY ikut semua kan.
Pak JK Menko-nya juga, lalu siapa Pak Budiono yang dianggap Menteri Keuangan pilihan dia, Pak Purnomo, Pak Yusril, Pak Hasan Wirayuda, Pak Widodo juga panglimanya, semuanya. Cuma saya yang masih loyal sama dia, ya, sehingga itu karena kesombongan kali ya, atau kurang taktik. Tidak tactful. Bukan urian ya. Kalau Gus Dur kan smart gitu loh. Nah ini enggak gitu loh. Tidak ada DNA seperti itu. Berarti dia yang paling bagus kan. Nah dari situ kembali masalah petugas partai itu harus taklid. Petugas partai yang pandai, progresif tidak cocok di situ. Contohnya Jokowi. Ya itu kan dia tidak mau taklid, tapi dia diam, tidak pernah di publik juga tidak pernah menyalah-nyalahkan PDIP kan. Jadi kembali di dalam PDI, saya juga dengan pidato Mbak Mega melawan pemerintah, mau oposisi, itu saya melihat tidak konsisten. Selamat sore. Ini penyampaian atau press release dari KPK. Saya Bayu ingin menanyakan ini, akankah Megawati dipanggil KPK? Hasto Kristianto ini dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku? Nah ini pertanyaan krusial. Background Harun Masiku. Apa alasan Hasto ingin menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI? Jumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP. Terus untungnya apa buat PDIP? Harun Masiku menjadi anggota DPR. Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait, sekelas elit, termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu tuh, sampai ke topik. Izin Pak Ketua, Mas Tesa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan siapa dari mana? Oh iya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini, OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Harun, satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Mas Tesa, Pak Asep. Saya Pana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi perintahan penyidikannya OJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadinya, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini? Terima kasih. Sama ya sama yang ini. Iya. Oke, 3 dulu ya. Silakan. Iya baik, Mas Bayu terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019 ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi ataukah ini mungkin dugaan-dugaan
atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah, ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya, yaitu nanti mungkin Pak Dir lah, silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Rekan-rekan bisa monitor di situ ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya ya rekan-rekan. Jadi nanti tadi makanya ada pasal, kan ada dua rekan, kalau rekan-rekan menyimak itu ada 2 sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21-nya bisa dilihat karena ini kan juga rekan dapat nanti. Nah di situ ada pasal 21-nya. Nah tentunya di sini yang akan menjadi materi di situ ya. Tadi terkait dengan yang rekan-rekan apakah ini udah lama, apakah ada keterlibatan dan lain-lainnya, kita akan mendalami di situ ya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Belakang. Nah, seharusnya tokoh agama seperti Uskup Agung tidak menyampaikan pernyataan yang memberikan dalil ada semacam dukungan terhadap para koruptor atau termasuk Hasto yang baru-baru ini ditersangkakan oleh KPK. Tetapi kita juga tentu berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Uskup Agung tidak bertujuan untuk mendukung atau membela si Hasto ini. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garis Ide? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika konten ini menarik. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam ide tanpa batas.